Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan pagi, bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran spreadsheet atau aplikasi pengolah angka. Nah, jangan lupa sebelum memulai pelajaran itu atau beraktivitas kalian berdoa sesuai dengan agama masing-masing dan jangan lupa mengisi daftar hadir. Kemudian jangan lupa selalu jaga kesehatan, saling menjaga agar dunia ini lekas berlalu. Nah, hari ini kita mau melaksanakan Zoom, cuma Ibu timbang atau Ibu pikir masih ada beberapa yang belum bisa menggunakan Zoom. Jadi nanti nggak semua rata dapat ilmunya. Jadi Ibu kirim berupa link aja. Jadi dimanapun kalian bisa membuka linknya ini. Nah, untuk tugas yang Ibu berikan itu, kalau yang tugas praktik yang pertama itu kalian ini ya bisa aja. Kemudian untuk tugas yang ketiga berupa tabel yang Ibu tampilkan di depan ini untuk UD Sejahtera itu seharusnya kalian kerjakan, Nak. Nah, itu dikerjakan, bukan hanya dibuat tabelnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, cara membuat nomor ini. Nah, ini kita beri tabel dulu. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara membuat nomor seperti ini supaya jadi satu, nanti lebar. Jadi nomor di blok, kemudian pilih merge and center, diklik. Nah, kemudian ratakan yang tengah. Oke. Berikutnya sama, merge and center, rata tengah. Kemudian dikurangi seperti ini. Nah, kalau ini kan masih kependekan, kalian bisa pilih wrap text, oke, dan seterusnya. Nanti kalian praktekkan sendiri ya. Ini harganya 150.000. Oke, kemudian 75.000. Nah, ini caranya kalian memberikan RP, itu blok dulu semua. Setelah diblok semua, cari di sini yang RP. Kalau dia memang belum RP atau rupiah, kalian bisa edit di more number format. Jadi di sini itu kalian cari yang accounting, kemudian pada simbol kalian cari yang RP. Seperti ini. Decimal place-nya kalian nolkan. Decimal place itu berapa angka di belakang koma. Terus, nah, karena sudah RP, jadi langsung saja diklik. Oke, lanjut 15.000, lanjut 50.000, kemudian lanjut 75.000. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian jumlah barang tidak usah diberi RP. Ini anggap aja sama. Ibu cepat-cepat karena kalau misalnya kelamaan ini download nanti agak susah untuk ininya mengupload ke YouTube-nya. Nah, oke, jadi seperti ini. Nah, diskon 10%. Oke, kemudian total bersih. Nah, ini kalian kerjakan, Nak, bukan hanya dibikin tabelnya. Terus total bayar. Total bayar itu sama dengan harga satuan dikalikan tanda bintang di angka 8 dikalikan dengan jumlah barang. Terus kalian enter. Dapatlah hasil 3 juta. Kalian gak usah mengerjakan satu-satu kalau di dalam Excel. Tinggal kalian tarik aja seperti ini ke bawah. Nah, ini hasilnya sudah sama. Tariknya di mana? Posisikan kursornya di pojok kanan di pojok kanan bawah sampai tanda plus seperti ini. Terus setelah itu diskon 10%. Diskon 10%-nya itu total bayar dikalikan dengan 10%. 10 simbol persen ada di angka 5, jadi tekan shift sama angka 5. Nah, ini hasilnya ya. Oke. Jadi berapa yang harus dibayarkan? Itu ada di total bersih. Nah, total bersihnya baru seperti ini. Total bayar itu kalian kurang dengan diskonnya. Kalian enter. Nah, kalau ada menemukan pagar seperti ini, apa ini artinya? Ini artinya kolomnya kurang lebar.
Nah, bisa kalian perlebar, kemudian tarik lagi ke bawah, klik. Nah, ini hasilnya ya. Ini Ibu secara simpelnya aja. Kemudian berikutnya, ini kalau ada yang nggak paham tolong ditanyakan. Nah, kemarin tidak ada yang bertanya, maksudnya bertanya kan padahal sudah Ibu kirim tuh soalnya. Kenapa nggak ditanyakan misalnya, Bu ini dikerjakan kan sampai selesai, sampai total bersih atau gimana gitu. Seharusnya ini diisi semua seperti ini nak, bukan hanya dibuat tabel gitu aja. Kalau hanya dibuat tabel itu tidak Ibu berikan tugas. Nah, tugas per kelompok silahkan nanti kalian perbaiki, terus kalian kirim lagi paling lambat hari Kamis ya, besok jam 12 siang. Kemudian nah berikutnya kita masuk ke bab 3, yaitu mengolah data dengan fungsi program pengolah angka atau spreadsheet. PowerPoint yang ini sudah Ibu berikan, jadi kalian tinggal buka aja, ada di slide 11. Jadi yang pertama, kalau yang sudah ada bukunya silahkan kalian buka halaman 36. Nah, bab 3, jadi mengolah data dengan fungsi program pengolah angka. Ada banyak sekali untuk fungsi program pengolah angka. Jadi yang pertama ada rumus matematika, kemudian yang kedua ada fungsi statistik, kemudian ada fungsi finansial, ada fungsi date time, grafik, rumus semi absolut, absolut, dan fungsi logika, fungsi lookup, kemudian fungsi teks. Nah, oke. Lihat di buku, yang ada bukunya halaman 37. Yang pertama, mengolah data dengan menggunakan fungsi rumus matematika. Nah, rumus digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai yang ada pada sel tertentu dengan menggunakan operator hitung atau matematika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, jadi operator matematika itu, sebentar Ibu bukakan filenya ya. Nah, ini kalian bisa lihat, ini adalah file. Nah, biasanya Ibu mengajar. Nah, mengolah data dengan fungsi matematika itu ada banyak, tapi yang sering dipakai adalah fungsi sum sama sum if. Nah, kalau yang ada bukunya, apa sih fungsi sum? Nah, fungsi sum itu digunakan untuk menjumlahkan data yang terdapat pada beberapa sel. Terus, kalau fungsi sum if, menjumlahkan data yang bersifat numerik untuk memenuhi kriteria tertentu. Jadi kalau sum if itu dia pakai kriteria untuk menjumlahkannya. Nah, nanti akan Ibu contohkan. Nah, ini untuk operator matematikanya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, kemudian persentase. Nah, ini bisa kalian lihat untuk contoh dari fungsi sum. Nah, untuk contoh dari fungsi sum, kalian bisa lihat. Oke, Ibu buka. Nah, fungsi sum, contohnya 300 ditambah 400 di sini. Nah, ini hasil yang akan kita cari. Gunakan rumus sum. Kalian bisa mengetikkan secara manual, bisa juga menggunakan auto sum. Analisis data kalian yang paling mudah itu yang mana? Itu yang kalian pakai. Nah, fungsi sum, terus dia otomatis enter, hasilnya 700. Kalau kalian mau manual sama dengan sum, ingat setiap mengerjakan rumus jangan lupa menambahkan tanda sama dengan. Kemudian kalian bisa lihat number 1 bisa aja langsung ditarik number. Nah, kalau seperti ini satu number ya, karena dia tidak ada. Kalau number 2 nanti dia beda kolomnya. Nah, jadi kalau misalnya masih satu kolom seperti ini
masuk ke dalam number 1. Tutup kurung baru di enter. Sama hasilnya ya, 700. Nah, itu contohnya dari fungsi sum. Kemudian fungsi sum if. Nah, untuk fungsi sum if cara simpelnya aja A, B, C, D. Nah, ini di sini dia punya uang 200, 300, 3,5, kemudian 200. Nah, silakan kalian perhatikan di layar. Oke. Kalau dicontoh itu pakai ini ya, pakai kamera. Contohnya pakai HP, misalnya merek mobil Suzuki, kemudian Toyota, kemudian ada lagi Isuzu, kemudian ada lagi Suzuki. Nah, kita mau lihat ada berapa sih jumlah dari merek mobil Suzuki ini. Nah, sama dengan sum if buka kurung, kalian lihat di sini rank. Apa sih yang dimaksud dengan rank? Nah, sudah pernah Ibu beritahu kalian, rank adalah kumpulan dari beberapa sel. Nah, ini ranknya di blok. Oke, setelah di blok, masukkan kriterianya. Di sini tempat Ibu adalah tandanya titik koma. Jadi kadang tiap laptop itu beda tandanya, bisa titik koma, bisa koma, tergantung pengaturan awalnya. Biasanya dia kalau awalnya itu dari bahasa bahasa luar, biasanya itu menggunakan titik koma. Kemudian di sini masukkan kriterianya. Nah, masukkan kriterianya di situ Suzuki. Kemudian, nah, kenapa pakai tanda petik? Ingat, kalau dia itu huruf, berarti di situ pakai tanda petik. Kemudian sum ranknya. Oke. Ini kita coba dulu ya. Apakah benar urutannya itu 400? Jumlah dari Suzuki-nya di atas 200 sama 200, ketika di enter 400. Nah, ini rumusnya. Blok dulu ranknya, kemudian ya kategori atau kriteria yang mau dicari dimasukkan. Di sini Ibu mau mencari Suzuki, kemudian sum ranknya yang mana yang mau dijumlahkan. Yang mau dijumlahkan sum ranknya ada di sini, ini di blok juga. Nah, terus kalian enter. Oke. Kemudian yang berikutnya, kita lihat B, fungsi statistik. Untuk yang rumus matematika tadi, kalau ada yang belum paham kalian tanyakan, nanti akan ada tugas dari Ibu. B, fungsi statistik. Jadi di situ yang dibahas nanti average, kemudian ada max sama min. Nah, apa yang dimaksud dengan average? Jadi average itu adalah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu rank. Nah ini. Nah,
Average adalah untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data atau rank. Kemudian berikutnya di situ ada fungsi max. Yang mana max yang ini? Max itu mencari nilai tertinggi atau menghitung jumlah maksimal dari sekumpulan data. Kemudian ada min untuk mencari nilai terendah atau menghitung jumlah minimum dari sekumpulan data. Nah, contohnya langsung, nanti kalian bisa menyimpulkan biasanya dari contohnya. Kalau teori memang agak ribet. Nah, jadi untuk fungsi average sendiri untuk mencari nilai rata-rata. Contohnya saja digunakan untuk mencari nilai rata-rata yang ada di atas ini sama dengan average. Nah, rata-rata dari jumlah mobilnya ada berapa? Tutup kurung, enter. Nah, rata-ratanya didapat 262,5. Kemudian kemudian yang minimal atau yang terendahnya berapa sih nominalnya? Min buka kurung di blok. Bisa kalian tebak berapa? Yang paling rendah 200. Oke. Kemudian maksimalnya buka kurung. Nah, bisa kalian tebak berapa nilai yang tertinggi? 350. Oke. Ya. Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini cukup di rumus matematika dan untuk fungsi statistik. Nah, untuk yang perbaikan dari tugas minggu lalu, Ibu tunggu besok paling lambat. Kemudian untuk tugas yang minggu depan, nah tugas minggu depan tolong diperhatikan. Ini jadi kalian tulis di buku tulis penjelasan dari rumus matematika, sum, sum if, terus rumus statistik, average, max, min. Berikan masing-masing contohnya. Kalau ada yang kurang paham, itu kalian bisa putar ulang video yang sudah Ibu kirim linknya ke kalian. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan via grup. Jangan chat pribadi karena Ibu mengajarnya ada 6 kelas. Kalau kalian chat pribadi tertumpuk dengan kelas lain, akhirnya Ibu tidak bisa membalas chat kalian ya. Dan jangan lupa kalian tetap di rumah aja, jangan terlalu banyak kesana kemari karena percuma kalian selama di rumah terus nanti kalian kesana kemari, ujung-ujungnya nanti sakit padahal tidak sekolah diliburkan ya. Jadi nggak ada alasan kalian itu untuk sakit kalau misalnya kalian di rumah aja, kecuali memang sudah takdirnya kalau kalian diberi sakit. Nah, mudah-mudahan kalian disehatkan. Kemudian untuk tugas yang belum mengumpul Ibu tunggu. Nah, mumpung ada perbaikan, jadi ada beberapa tadi yang Ibu periksa itu belum ada juga yang belum mengumpul. Kemudian rata-rata semuanya mengumpul tapi tidak ada jawabannya. Maksudnya tidak ada jawabannya gimana? Tidak mengisi tabel. Makanya Ibu bingung. Nah, seharusnya kalian isi seperti ini. Jangan dilihatkan ya, dikerjakan bukan di screenshot. Soalnya kalau misalnya kalian screenshot, Ibu nggak bisa kalian mengerjakan itu menggunakan rumus atau enggak. Kalau misalnya kalian di Excel, itu Ibu bisa lihat kalian menggunakan rumus di formula barnya ini ya. Oke, kalau tidak ada nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan melalui grup. Kalau kurang jelas silahkan diputar foto video Ibu ya. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan kalian sehat selalu.